Ini ya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini ya. Mau saya ajak tidak pada jamnya. Sebenarnya pada jamnya sih, cuma nggak terlambat. Langsung saja di sini saya terangkan materi selanjutnya. Ini ya. Kok materi selanjutnya kunci jawaban kemarin mana gitu ya, mesti pada penasaran. Alhamdulillah tadi dari pertemuan awal itu sudah saya buat kunci jawabannya, cuma yang pertemuan 9 itu saya share hari ini bisa. Semua sudah mengumpulkan. Sedangkan pertemuan ke-10 ada beberapa kelas lain yang belum mengumpulkan. Jadi saya share di pertemuan kemarin atau pertemuan 10 itu adalah pada hari Sabtu aja ya, biar pada ngumpulkan dulu. Langsung saja di sini materi lanjutan yaitu diferensial fungsi sederhana dan penerapannya bagian 1. Sebenarnya materi ini materi terakhir, cuma terakhir dari matematika ekonomi, cuma di sini ada dua bagian 1 dan bagian 2. Kalau sekarang bagian 1 berarti pekan depan itu materi terakhir ya, bagian 2. Kok cepat soalnya saya pengen ada pertemuan yang satu, kita soal-soal dari awal, mereview materi. Yang kedua, biar nggak lupa. Ya, yang agak lupa ya mungkin. Yang kedua juga saya pengen mengecek catatan ya, menyempatkan waktu dari masing-masing mahasiswa. Coba nanti kita penawarannya apakah kalian datang ke kampus ataukah bagaimana, tapi saya pengen mengecek catatan ya, karena di akhir perkuliahan, sebagaimana yang saya janjikan dan saya sampaikan di awal, bagi yang catatannya masih kesana kemari, tolong dirapikan dan dilengkapi ya. Langsung saja di sini memasuki materi pada hari ini, diferensial fungsi sederhana dan penerapannya bagian 1. Diferensial fungsi sederhana ini nanti penerapannya kita pada 4 item. Yang pertama, elastisitas permintaan. Yang kedua, elastisitas penawaran. Yang ketiga nanti penerimaan marginal. Dan yang keempat, biaya marginal. Sedangkan nanti bagian 2, kita hanya fokus satu saja, yaitu analisa laba maksimum. Ya, karena itu caranya agak panjang, jadi besok itu cuma satu aja, satu materi aja, tapi caranya harapannya bisa teman-teman semuanya fokuskan ya untuk pertemuan terakhir berikutnya. Nah, di sini sebelum saya mulai ke elastisitas permintaan, kita ngobrol review remember tentang diferensial ya. Di sini ada tugas 1, kita kerjakan bersama. Masih ingat ya, waktu SMA, SMK itu diferensial ada yang seperti ini ya. Nah, kalau didiferensialkan, ini ada tanda koma ini ya, diferensial tingkat pertama. Saya ketik di sini 2Q kuadrat. Di sini min 6Q pangkat 1. Di sini 4. Di sini 0. Masih ingat nggak? Dikurangi. Iya. Ini nanti kalau cara lambatnya saya kasih rumusnya dulu. Tapi nanti sudah cara cepat ya. Karena ini di awang itu bisa kalau sudah teringat. Oh, itu seperti turunan itu, Bu? Iya, diferensial itu fungsi turunan ya. Oh, Dimana iya. koefisien kali pangkat ya. 3 kali 1. Nah, ini kan 3-nya ini pangkat. 1 pangkat dikalikan 1, berarti 3 pangkat 2. 3Q pangkat 2. Ini pangkatnya dikurangi 1 terus ya. Kemudian min 3 kali 2 kali 2, Q-nya pangkat dikurangi 1. Oke, pangkat kurangi 1. Di sini 4 Q-nya tinggal 4 saja. ya, kalau 4Q
nggak ada pangkatnya itu tinggal Q-nya dihilangin ya, tinggal 4. Ya, Nah, kalau 4 aja itu malah hilang. Ini ya, malah hilang. Oh malah ya, hilang. turunan. Sehingga nanti ketemu diferensial turunan pertama fungsi total cost adalah 2Q kuadrat min 6Q. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Min 6Q plus 4. Oke, sekarang bersama-sama saya buka dulu ya tentang ini ya. Saya unmute dulu. Nah, ini sudah saya buka. Silahkan untuk turunan pertama pada nomor 2 ini berapa? Min 6 Q pangkat 2. 6. Ya, Q pangkat 2. 2. 2. Di sini 2 di sini 0. hilang Hilang. atau 0. Oke, betul. Kok yang jawab 1 orang? Mungkin suaranya di mute semua ya. Ya udah enggak apa-apa. Kita prasangka baik aja semua bisa. Kalau yang ini berapa ini? 20 Q pangkat 3. Oke, 20 Q pangkat 3. Yang di sini 6 Q pangkat 2. 6 Q pangkat, bentar ya ini. Pangkat 2 yang di sini 4 Q. Berapa ini? 4 Q pangkat 1. Masa 4? 4 Q pangkat 1. 8. 8 Q pangkat 1. Betul. Terus yang ini? 3. 3 min 3. Yang ini? Kosong hilang. Sambil japri atau tanya atau review ya, saya yakin semua masih ingat di awang bisa. Cukup ya untuk kita remember, mengingat kembali tentang diferensial, yaitu 3 soal ini aja. Langsung aja ke elastisitas permintaan. Panas nih. Saya unmute dulu ya. Biar di sini elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan fungsi P, maka elastisitas permintaan rumusnya ini ya. Ini gimana cara ini delta ya. Delta itu perubahan kuantitas barang yang kuantitas Q dan perubahan kuantitas P dikalikan P kali QD. Nggak susah, nanti ada contoh soalnya. Menurut saya elastisitas permintaan ini nggak susah ya. Di mana delta atau perubahan Q per perubahan P itu diperoleh dengan diferensial pertama fungsi QD. Nah, ini nanti ada contoh soalnya. Kalimat ini penting ya. Merupakan diferensial pertama fungsi D. Sedangkan nanti hasil elastisitas, jika lebih besar 1, itu disebut elastis. Jika sama dengan 1, itu unitary. Jika lebih kecil 1, itu inelastis. Sebelumnya, elastisitas permintaan itu secara definisi saya sendiri adalah perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Ini Misalnya kita pernah kan ingat beberapa tahun yang lalu garam itu naik. Jadi garam boto, uyah boto itu 10 ya, 10 isi 10 itu 3.000. Pernah naik menjadi 25.000. Jadi harganya berubah dari 3.000 naik berapa persen itu ya? Naik hampir 800% ya. Hampir 900% naik menjadi 25.000. Harganya naik. Bagaimana respon masyarakat terhadap permintaan garam? Apakah meningkat, turun, ataukah tetap? Nah, di sini mungkin kita bayangkan ya, pasti ada respon ya terhadap permintaan garam. Ternyata di sini garam itu masuk ke permintaan yang tetap. Bagaimanapun juga yang pertama, garam kebutuhan pokok. Yang kedua, dengan harga 25.000 itu masyarakat masih mampu ya. Yang ketiga juga garam itu lama habisnya ya. Kalau 10
bata ya, garam bata isi 10 itu kan bisa sampai berbulan-bulan ya, cuma uang 25.000. Jadi meskipun harganya naik, permintaannya tetap untuk garam. Berbeda dengan kasus misalnya yang barang punya pesaing. Misalnya di sini adalah baju ya, baju. Misalnya lagi tren model baju cewek itu baju gamis. Baju gamis itu misalnya harga 100.000. Nah, di sini dinaikkan menjadi 110.000. Bagaimana respon konsumen atau masyarakat terhadap kenaikan harga barang? Bisa dibayangkan permintaan terhadap baju tersebut merosot drastis. Soalnya apa? Tipe baju, barang jenis baju itu banyak pesaingnya. Kalau di sini penjual menaikkan harga, kemungkinan sangat mungkin sekali konsumen akan lari ke produk milik orang lain. Jadi di sini elastisitas permintaan itu perubahan harga itu bagaimana responnya terhadap perubahan permintaan. Udah itu ya secara definisi. Kita masuk ke contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q/D sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 5. Nanti caranya, di sini kan persamaan Q/D ya, 25 min 3P kuadrat. Q/D-nya di sini perubahan delta Q per delta P nanti sama dengan min 6P. Ini saya buka lagi ya, saya butuh respon. Nah, di sini ada yang tahu dapat min 6P dari mana? Min 6P. Lihat ini diferensial. Tiga P pangkat 2 itu 3 kali 2 P. Di sini ya. Di sini min 6P, ini jadi min 6P, yang 25-nya jadi 0 ya. Jadi 0, betul. Jadi ini didiferensialkan persamaan ini menjadi min 6P. Oke, yang pertama sudah ada yang paham ya. Yang lain kemudian rumusnya ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q/D. Kita masukkan delta Q per delta P tadi ketemunya 6P. P kita tulis P gitu aja, P. Q/D ini persamaan, kita masukkan 25 min 3P kuadrat. Setelah itu 5, nah, tadi pada tingkat harga 5 itu dimasukkan ke min 6, ke sini dan ke sini. Nah, nanti operasionalnya gampang ya. Ini nanti min 30, 5 per 25 min 75. Nanti ini gampang elastisitas. Ketemunya min 30 kali 5 per min 50. Nanti elastisitas permintaan itu ketemunya 3. Elastis berarti. Elastis, lebih besar dari 1. Artinya jika harga berubah 1%, maka permintaan berubah 3%. Berubah persen. Sebenarnya di sini ini ya, jika harga naik 1%, permintaan turun 3%. Jadi bagi penjual itu seharusnya mempertimbangkan ulang kembali kebijakan kenaikan harga barangnya karena di sini menyebabkan permintaan bisa diperkirakan turun 3%. Ya, sekilasnya pemahamannya seperti itu. Kemudian elastisitas penawaran sama ya dengan elastisitas permintaan, cuma pada kasus penawaran. Di sini adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jadi perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Rumusnya, nah ini seirama dengan elastisitas permintaan, seirama ya. Di mana delta QS per delta P itu adalah diferensial fungsi penawaran, QS. Kemudian ini ada penjelasannya, elastis lebih besar 1, sama dengan 1 itu unitary, lebih kecil 1 itu inelastis, sama dengan 0 itu inelastis sempurna, tak terhingga itu elastis sempurna. Langsung aja di sini ke contoh soal. Fungsi penawaran akan suatu barang ditujukan oleh persamaan QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat.
tentukan elastisitas penawaran pada harga P sama dengan 10. Kita ini ya, persamaan penawaran min 200 plus 7P kuadrat, kita diferensialkan tingkat pertama. Ada yang tahu ketemu 14P dari mana? 7 kali 2. Iya, 2 ini ya, 7 kali pangkat 2 ini, kemudian di sini hilang ya min 200-nya. Oke. Terus kemudian kita masukkan ke rumus elastisitas penawaran. Delta Q per delta P itu langsung ketemunya 14P. Karena ini ya, ini delta Q per delta P itu ketemunya 14P. P min 200 plus 7P kuadrat itu adalah QS. Kita masukkan P-nya 10 ya. Jadi P10, P10, P10 sebagaimana pada layar. Nah, ketemunya nanti 140 kali 10 per min 200 plus 700. Sebagaimana pada layar nanti ketemunya 2,8 atau lebih besar 1 elastis. Artinya, ini sebenarnya berubah naik ya. Jika harga penawaran, jika harga ini ya, harga yang ditawarkan itu berubah naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan berubah naik 2,8%. Ya. Jika harga naik 1%, maka penawaran naik ya di sini 2,8%. Memang sesuai hukum penawaran, jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Sekarang kita cek dulu jika elastisitas permintaan. Kita permintaan di sini nanti ketemunya min 2. Ini lebih besar atau lebih kecil 1. Coba ada yang inelastis. Jawab aja lebih besar 1 atau lebih kecil 1 kalau misalnya ketemunya min 2. Lebih kecil 1. Lebih kecil 1. Khusus untuk elastisitas permintaan nanti ada tanda mutlak itu ya. Tanda mutlak berarti nanti min 2 itu sama berarti yang betul adalah lebih besar 1. Jadi kalau min 2 itu kita sebut di tanda mutlakan jadi 2, jadi lebih besar 1 ya. Lebih besar 1 ya. Atau tetap masuknya elastis. Loh, lah yang inelastis seperti apa? Inelastis yang lebih kecil 1 itu misalnya setengah, kemudian 1/4, gitu ya. Itu nanti masuknya lebih kecil 1. Jadi berbentuk pecahan antara 1 sampai 0 ya. Dah, ini lupa saya tambahkan di materi. Sekarang ini elastisitas permintaan maupun penawaran mudah dipahami. Kita ke fungsi marginal. Ini juga menerapkan fungsi diferensial. Ini gampang ya, lebih gampang, cuma materinya lebih banyak, tapi sebenarnya lebih mudah. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Jadi kalau produknya itu mau nambah produksi 1 unit, kira-kira perusahaan mau nambah berapa rupiah, itu nanti yang disebut biaya marginal. Rumusnya seperti kemarin, MC sama dengan diferensial fungsi total biaya. Jadi penerapan diferensial. Total biaya ketemu rumusnya ya, persamaannya 1.500 plus 25Q. Maka marginal revenue itu adalah diferensial tingkat pertama fungsi biaya. Berarti ini kalau didiferensialkan berapa? 25. Iya, betul. 25 ini. Q-nya hilang, yang 1.500 ini hilang. Arti itu sudah jawaban ya, jadi pendek banget caranya. Jadi untuk menambah 1 unit produksi, misalnya dari 100 ke 101, biaya tambahannya sebesar 25.000 ini dalam soal ya, 25 tambah 0 telur. Itu tambah 03 itu setiap soal gitu? Enggak, ini sebenarnya Rp25 gini aja ya. Ada kesalahan materi. Soalnya biasanya persamaan itu ada yang ini ya, TC sama dengan 1.500 plus 25Q itu ada soal yang menyebutkan bahwa biaya dalam ribuan. Nah, ini kan saya tidak menyebutkan.
maka tidak usah dikasih 0,3 ya. Kemudian contoh soal 2. Biaya total sama dengan TC sama dengan Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat. Dan sebagaimana tertera pada layar, merupakan fungsi kubik ya. Di sini, nah ini ada keterangannya. Total cost di sini dalam ribuan rupiah. Jadi jawabannya nanti dalam dikasih 0,3. Kalau ada keterangan dalam ribuan, nanti MC dikasih 0,3. Di sini marginal cost adalah diferensial fungsi pertama. Ada yang tahu ketemu 3Q kuadrat min 6Q plus 4? Iya, ada. Kamu ya, diferensial dari fungsi ini. Kemudian di sini karena marginal cost merupakan suatu fungsi, maka nilai marginal cost berbeda untuk Q yang berbeda. Misalnya di sini kalau Q-nya 10. 10 nanti marginal cost-nya 244. Artinya, bila perusahaan memproduksi dari 10 unit bertambah 1 menjadi 11 unit, marginal cost-nya 244.000 tambah 0,3 ya. Kok berbeda? Seandainya dari 11 ke 12 itu nanti beda lagi. Dari 12 ke 13 produksinya itu nanti marginal cost berbeda. Jadi untuk nilai Q itu berbeda-beda sesuai dengan pertanyaan saja. Terus kemudian marginal revenue. Nah, di sini penerimaan marginal, yaitu jika perusahaan di sini bahasanya penjualannya itu bertambah 1 unit, maka penerimaan perusahaan itu berapa? Jadi penambahan penerimaan perusahaan jika perusahaan mampu menjual bertambah 1 unit. Contoh soal di sini total revenue min 2Q kuadrat plus 16Q. Nah, nanti di sini diferensial pertama ya. Min 4Q plus 16. Misalnya di sini kalau Q-nya 3, nanti marginal revenue-nya 4. Dah selesai materi. Tugas 1 sudah kita kerjakan secara bersama-sama. Tugas 2 nanti dikerjakan. Kita ke tugas 3 dulu. Kita ke biaya marginal. Saya cek dulu ya. Dari soal nomor 1 itu pertanyaannya A dan B. Nomor 2 pertanyaannya A dan B. Kita cek dulu nomor 1, total cost sama dengan 6Q plus 14. Carilah persamaan fungsi biaya marginal masing-masing. Kalau nomor 1? Nomor 1 ya. 1 berapa? Marginal cost-nya. 6, betul. Udah ya, jadi di sini diferensial tingkat pertama gitu aja. Itu udah marginal cost. Kemudian kalau pertanyaan nomor B, marginal cost pada Q10 ya. Ini hanya pertanyaan nomor 2 saja. Nomor 3-nya hilang ya. Nomor 2 berarti nomor 1 nggak usah dijawab ya. Berapa marginal cost pada Q sama dengan 10 itu nomor 1 nggak usah dijawab. Cukup 6 selesai ini aja. Udah. Sekarang marginal revenue kita cek yang nomor 2 aja. Nomor 2 di sini. 2. Ya. Carilah fungsi marginal cost masing-masing yang nomor 2 ya. Di sini kan ini belum masih P persamaannya. Nah, berarti masih TR sama dengan Q kali P. Berarti di sini Q kali ini. Maka TR sama dengan berapa? 2000 Q min 2Q kuadrat. Nah, ini dikalikan dulu ya. Dikalikan dulu. Nah, baru di marginal cost kan. Marginal revenue ya. Di sini marginal revenue-nya berapa? MR ya. MR-nya berapa? Diferensial pertama. TR diferensial tingkat pertama. Min 4. Iya. Min 4Q. TR ya. Oke, min 4Q. Q-nya clear ya. Q plus 2000. Oke, di sini. Itu pertanyaan nomor A sudah terjawab ya, nomor A.
Yang nomor B, berapa MR pada Q10? Ya, Q10 berarti dimasukkan aja di sini Q-nya MR-nya 10. iya, Q-nya 10 gitu aja ya, gampang ya, dikasih 10 gitu aja nanti ketemunya berapa. Udah gitu aja, simple ya. Udah, ini ya masih ada saya rasa tugas 3-4 gampang sekali. Nah, ini tugas 1 ada 2 jenis, tugas 2 ya, ada 2 model. Kalau yang 3, 4, 5, 6 ini saya yakin bisa, yang nomor 1 dulu. Jika harga beras naik dari 8.000 kg menjadi 10.000 kg, maka jumlah yang diminta turun dari 5.000 ton menjadi 40.000 ton. Tentukan elastisitas permintaan pada P sama dengan kan agak bagus itu. ini ya. Jadi di sini delta Q berapa? Bentar ya, kita cari dulu. Delta Q berapa? Berarti Q2 dikurangi Q1. 1. Q2-nya dari 10.000. Salah ya. Kan Q2 dulu ya. Kenapa cuma Berarti dulu? 50.000. 40.000 dikurangi 50. Suaranya Pak Ari. Berarti min 10. Kan Q2 ya? Iya, Oh, iya. Q2 dikurangi Q1 ya. Kemudian yang di sini Delta delta P. P sama dengan P2 min P1. sama dengan berapa? 10.000. 2.000. Oke, dikurangi 8.000 ya. 2.000. Kemudian elastisitas permintaan kita copy rumusnya dulu. Kayak SMP. Gampang juga. Kita copy ya. Aku lagi ngerti. Ini S ya, elastisitas permintaan ya. Ini yang permintaan. Nah, ini rumusnya. Ini ada keterangan pada harga 8.000 ya. P sama dengan 8.000. Nah, kita masukkan QD per P. QD berapa di sini? Perubahan Q min 10.000 ya. Perubahan P 2.000. Oke. Pada harga. Nah, P-nya di sini pada harga 8.000. Kok dapat dari mana ini ya? Nah, saya blok kuning ini ya. Nah, 8.000. Kemudian di sini 8.000 itu adalah pada saat Q1 ya. Nah, di sini QD1. Atau QD1 berarti di sini adalah 50.000 iya. Karena di sini pada harga 8.000, maka di sini pada harga 50.000, bukan yang 40.000. Nah, kemudian sudah ini berapa? 10.000 bagi 2.000 min 5 ya. Min 5 ya. Ini dikurangi 0,3 masih 8. Dikurangi 0,3 50. Berarti 40 bagi 50 berapa? ED 0,8. Min 0,8. 0, ya, negatif 0, 0, misalnya berapa ya? Sebentar. 0,8. 0,8, yakin? Tak hitungnya dulu aja ya. 40 dibagi 50. Iya, 0,8. Min 0,8. Ini ditanda mutlakan ya. 0,8 berarti apa? ED apa? Elastis, ini elastis. Kita cek di atas ya. Kalau lebih kecil 1. Lebih kecil 1 elastis. Mana tadi? Oh, agak turun. Iya, ini berarti ED lebih kecil 1 atau keterangannya elastis. Ini elastis ini artinya jika harga turun 1%, maka permintaan naik
0,8% dan sebaliknya. Sebenarnya ini ya, sebenarnya elastisitas permintaan itu pasti negatif sebenarnya. Soalnya apa negatif itu? Artinya berbanding terbalik, yang satu turun, yang satu naik. Sedangkan nanti kalau elastisitas penawaran, kebanyakan nanti hasilnya positif. Secara real di lapangan ya. Artinya apa? Jika harga naik, penawaran juga naik. Jadi positif, naik-naik semua. Tapi kalau permintaan kan berbanding terbalik, satu naik, satu turun. Ini nggak usah diambil pusing, nanti ditanyakan aja. Yang penting ketemunya angkanya berapa, artinya apa. Itu aja dulu sementara. Dah ya. Cukup pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Deadline-nya, Bu. Oh, deadline. Saya ini aja, saya sekarang lebih agak longgar, tapi saya harap masing-masing mahasiswa tidak menunda-nunda ya. Nanti kalau kita pembelajaran hari Senin, maka deadline pengumpulannya itu hari Sabtu. Hari Sabtu depan, Sabtu ini ya, Sabtu ini tuh adalah deadline pengumpulan. Ini saya pengen menjelaskan sedikit tentang kunci jawaban pertemuan 9 ini nanti bisa saya share karena ini sudah materi 2 pekan kemarin. Kemarin itu kan ini ya, terutama yang saya soroti itu adalah carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar. Iya, nanti kan kadang ada yang negatif sama positif itu masih ingat ya. Ya. Yang ngerjain nanti dipakai yang positif ya. Ini ada keterangannya. Karena P negatif, tidak irasional. Irasional itu tidak nalar ya, tidak sesuai logika. Masa ada harga negatif, P kan harga nilai negatif kan nggak sesuai logika. Maka nanti yang dipakai hanya yang positif saja. Berarti yang dipakai itu yang positif saja. Diteruskan ke persamaan Q. Nggak perlu dua-duanya dimasukkan ke persamaan Q, itu nggak perlu ya. Ini juga sama, yang lainnya dah ini nanti saya share di grup langsung. Sebelum saya tutup, ada lagi pertanyaan? Saya tawarkan kembali. Yang nomor berapa? Nomor 3 apa yang tadi bawahnya tadi, Bu? Yang pertemuan kemarin atau hari ini? Hari ini. Hari ini nomor 3. Nomor ya yang itu ya, yang itu. Ini sama seperti contoh di atas, sama plek-teplek. Oh, ya. Bisa ya, dicoba dulu ya, karena mungkin baru saya share, kalian belum mencoba, terkesan susah ya. Yang nomor 3, 4, 5, 6 itu sama seperti di atas tadi malahan. Yang nomor 1, 2 ini kan nggak ada contohnya. Jadi saya terangkan yang nomor 1 aja. Nah ini yang nomor 1 aja. Ada lagi yang ingin ditanya? Boleh? Jangan dihapus dulu, Bu. Tak screen. Bagaimana? Tadi yang contohnya nomor 1, Bu. Oh, contoh nomor 1. Ini nanti saya upload di YouTube. Ini sudah saya rekam. Nanti saya upload di YouTube. Saya kabari URL-nya ya. Nanti bisa dilihat ulang di YouTube-nya. Siap. Oke, atau ini di foto boleh ya. Kalau mau di screenshot HP atau laptop, di foto screenshot dulu boleh kalau selak kepengen mengerjakan. Karena nanti saya uploadnya baru malam. Itu kalau yang khususnya min 0,8 jadi 0,8 itu khususnya yang penawaran. Ya, yang khusus yang penawaran. Bukan, permintaan maupun penawaran nanti ditanda mutlak semuanya. Oh. Berarti dua-duanya ya, Bu? Iya, dua-duanya. Min itu bukan menunjukkan nilai, tapi menunjukkan arah ya. Jadi tetap 0,8 itu tetap inelastis, cuma min itu arah ya. Jadi kalau harga naik, permintaan turun gitu. Tapi kalau positif seperti penawaran, harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Jadi nanti kasus penawaran itu banyak yang elastisitasnya itu positif. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Ya tadi yang min 2 jadi 2 itu yang mana, Bu? Oh, min 2 jadi 2. Sudah tak hapus di atas tadi ya, sebentar. Ini ya, tadi kan di sini toh, terus misalnya contoh ya. Contoh, misalnya elastisitas permintaan itu ketemunya min 2. Ini masuk elastis atau inelastis. Ya. Kalau elastis itu kan berarti lebih besar 1. Kalau inelastis itu kan Kurang lebih dari kecil 1. 1. Nah, ini kira-kira masuk yang mana? Elastis atau inelastis? Elastis. Iya, ini di mutlak ya, tanda mutlak, maka nanti jawabannya 2. Kalau 2, maka di sini masuk, keterangannya masuk yang elastis atau lebih besar 1. Ini contoh, tapi nggak ada soalnya, contoh aja. Ya, tadi itu nanti kalau hasilnya min dimutlakan semua, Bu. Iya, hasilnya min dimutlakan semuanya. Oh, siap. Nggih, Bu. Oke, itu ya. Ada lagi sebelum saya tutup yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nanti saya kasih URL-nya ya kalau sudah saya upload di YouTube. Terima kasih atas partisipasinya semua, kelas D3 Akuntansi. Selamat melanjutkan aktivitas dan kalau mau mengerjakan, selamat mengerjakan. Cukup pada pertemuan kali ini, langsung aja saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.